Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Prestasi. Gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Kami ucapkan selamat kepada Sobat Prestasi yang lolos ke tahap Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten Kota jenjang SMA MA tahun 2022. Kali ini kita akan mendengarkan sekaligus menyimak informasi-informasi penting oleh tim pembina Olimpiade khususnya bidang ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan saya Andin sebagai moderator yang akan memandu acara sosialisasi Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten Kota jenjang SMA MA tahun 2022 pada siang hari ini. Di sini sudah bergabung dua narasumber kita, yaitu Bapak Taufikur Rahman, SEMBA CAAKT, dan Ibu Dr. Dwi Wulandari, SEMM CFP. Beliau adalah tim pembina Olimpiade pada bidang ekonomi. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Taufik dan Ibu Wulan. Waalaikumsalam. Andin, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak Taufik dan Ibu Wulan? Alhamdulillah sehat walafiat. Mbak Andin sehat-sehat juga ya? Alhamdulillah sehat-sehat Bu. Mohon izin Bapak Taufik dan Ibu Wulan boleh menyapa terlebih dahulu Sobat Prestasi yang ada di rumah. Halo Sobat Prestasi, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sudah sampai di jenjang OSNK bidang ekonomi. Dan adik-adik semoga bisa berkompetisi dengan baik di kompetisi ini. Nah, makanya jangan lupa untuk mendengarkan penjelasan dari tim juri pada siang hari ini. Siap, terima kasih Bapak Taufik dan Ibu Wulan. Yuk Sobat Prestasi, boleh langsung dipersiapkan ya buku catatan atau handphonenya untuk mencatat informasi-informasi penting yang akan disampaikan oleh tim pembina Olimpiade bidang ekonomi. Baik, langsung saja kita mendengarkan informasi sekaligus menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ibu Wulan terlebih dahulu dan selanjutnya oleh Bapak Taufik. Kepada Ibu Wulan dan Bapak Taufik, waktu dan tempat kami silahkan. Terima kasih Mbak Andin. Nah, adik-adik, Sobat Prestasi, siang ini Bu Wulan akan menjelaskan tentang apa saja yang perlu adik-adik ketahui sebelum mengikuti kompetisi ini. Boleh share screen? Pedoman OSNK bidang ekonomi. Nah, penting sekali bagi adik-adik untuk memahami pedoman ini supaya tidak sampai ada kesalahan pada saat adik-adik mengerjakan soal-soal dan berkompetisi terutama untuk bidang ekonomi. Boleh ke slide berikutnya. Nah, sebelum adik-adik mengikuti OSNK bidang ekonomi, akan ada simulasi yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 17 sampai 20 Mei 2022. Bertempat pada sekolah di mana Anda akan melaksanakan tes OSNK. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di Instagram Pusprenas. Nah, kapan pelaksanaan OSNK bidang ekonomi? Tanggalnya adalah 24 Mei 2022 pukul 8 sampai 11 WIB. Diingat-ingat ya, supaya tidak sampai lupa untuk jadwal ini. Nah, kenapa kita ada simulasi? Dia bertujuan agar siswa peserta OSNK dapat mengenal lebih jauh mengenai aplikasi yang digunakan untuk tes OSNK nanti. Simulasi tes OSNK dibuat sebagaimana tes OSNK dengan aturan yang sama, kecuali jumlah soal dan lama waktu yang tersedia. Boleh ke slide berikutnya. Nah, untuk pelaksanaan OSNK ekonomi semi daring, pastikan adik-adik datang sebelum waktu pelaksanaan. Nah, di sini adik-adik sudah harus siap. Sudah ke toilet, mungkin sudah sarapan, dan juga gadgetnya adik-adik sudah dicas secara penuh, karena nanti tidak ada kesempatan lagi untuk melakukan ini. Ikuti petunjuk pelaksanaan ujian sebagaimana pada panduan sebelumnya. Nantinya adik-adik akan menghadapi 50 soal pilihan ganda, di mana akan ada soal pilihan ganda sederhana atau PGS ekonomi 35 soal, lalu soal pilihan ganda sederhana PGS akuntansi dan manajemen 12 soal, dan soal pilihan ganda kausal atau PGK 3 soal. Adik-adik boleh menggunakan kalkulator konvensional, bukan kalkulator HP, kalkulator finansial, maupun komputer. Nah,
Kalau adik-adik menjawab salah, dia tidak akan mengurangi nilai. Total waktu mengerjakan soal adalah 180 menit. Akan ada jeda waktu antara bagian soal PGS ke PGK, dan waktu itu lamanya adalah 10 menit. Nah, waktu ini adik-adik bisa manfaatkan untuk pergi ke toilet. Karena nanti begitu adik-adik sudah mengerjakan soal lagi, tidak ada kesempatan untuk pergi ke toilet lagi. Tapi jangan digunakan waktu ini untuk mencari-cari jawaban atau misalnya berkomunikasi dengan orang lain, jangan ya. Jadi silakan gunakan untuk ke toilet supaya adik-adik siap untuk menghadapi tahapan soal yang berikutnya. Pelaksanaan OSNK ekonomi daring. Anda memiliki kesempatan untuk login hanya 1 kali. Jangan lupa mengisikan nama peserta sesuai nama lengkap Anda dan tanggal lahir. Isilah token sesuai yang Anda terima dari pengawas. Soal pilihan ganda akan tampil pada layar secara berurutan dan dapat kembali melihat soal sebelumnya, jadi jangan khawatir. Isi jawaban dengan klik pilihan pada abjad atau mengetikkan abjad A, B, C, D, atau E pada keyboard tanpa menekan caps lock. Jika masih ragu dengan jawaban yang benar, dapat mengklik pada pilihan ragu-ragu. Dan apabila telah yakin, dapat mengisi jawaban lalu menghapus tanda klik ragu-ragu tersebut. Nah, untuk slide ini akan dijelaskan oleh Bapak Taufik. Kepada Bapak Taufik, saya persilakan. Terima kasih, Ibu Wulan. Saya akan melanjutkan penjelasan lebih teknis tentang pelaksanaan ujian di tampilan komputer. Ya, di tampilan layar adik-adik nanti pada saat mengerjakan ujian melalui komputer atau laptop, ini akan tampil pertama kali tampilannya seperti ini. Ya, muncul username sama password. Nah, ini biasanya nanti dibantu oleh proktor di sekolah masing-masing tempat ujian adik-adik berlangsung. Next, Mas. Nah, kemudian ini ada konfirmasi terutama nama lengkap ya dan token. Ini tidak boleh lupa diisi. Nah, ini juga nanti akan dibantu oleh proktor ya sebelum ujian berlangsung. Ini sudah biasanya ada sinkronisasi data sehari sebelumnya ya, nanti akan diyakinkan oleh proktor ini sudah benar. Next. Berikutnya ini untuk persiapan sudah akan ujian ya terkait dengan konfirmasi tes ya, nama dari tesnya apa, kemudian ada statusnya, kemudian juga tanggal ya, dan kemudian juga waktu tesnya. Kemudian kalau sudah siap, teman-teman bisa mengklik mulai. Silakan. Next. Di sini ada beberapa yang harus diperhatikan, teman-teman, terutama waktu nanti teknis pelaksanaan. Pertama, jika sudah selesai, beri tanda klik, tanda yakin mengakhiri tes. Lalu klik tanda selesai, ya. Kemudian akan muncul halaman baru untuk mengakhiri tes dan klik tombol selesai. Ya, di sini adik-adik ini kalau sudah yakin jawabannya bisa mengakhiri dan kemudian melanjutkan ya ke soal berikutnya. Kemudian perhatikan waktu tersisa saat mengerjakan soal pada layar bagian ya atas aplikasi. Tadi seperti Bu Wulan menjelaskan ada 180 menit waktu mengerjakan 3 jam dan saat pertama seksi pertama adalah PGS untuk mengerjakan pilihan ganda sederhana. Ya. Anda punya waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan itu ya minimal, setelah itu baru lanjut ke PGK ya. Jika waktu habis sebelum Anda menjawab seluruh jawaban, maka aplikasi akan tertutup sendiri dan secara otomatis akan menyimpan hasil jawaban Anda. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir, ya, termasuk nanti kalau mati lampu atau apa, maka sistem masih akan tetap dilanjutkan. Ya, kalau waktunya sudah lewat ya 3 jam, maka otomatis jawaban yang sudah pernah diklik itu akan tersimpan. Jawaban ragu-ragu tidak akan dinilai sebagai jawaban. Jadi jangan lupa waktu adik-adik mengklik jawaban ragu-ragu itu diubah ya jawabannya menjadi jawaban yang sudah yakin akan dipilih A, B, C, D, E gitu. Nah, opsi yang ragu-ragu dihilangkan ya. Kemudian jagalah selalu prosedur kesehatan untuk adik-adik terutama saat nanti mengerjakan soal ya prokesnya.
yaitu cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan mendapatkan vaksin. Ya, ini biasanya nanti sekolah tempat ujian berlangsung akan meyakinkan akan terjadinya prokes ini sudah dilakukan dengan benar. Ya, next slide. Ini adalah tampilan soal yang muncul di layar. Di situ ada informasi soal. Nah, yang tengah itu ada sisa waktu. Diperhatikan betul itu. Sisa waktu, misalnya di sini masih ada 1 jam 16 menit. Ya, kemudian sebelah paling kanan pojok itu adalah daftar soal. Ya, nanti bisa diklik kalau misalnya ingin tahu total soalnya. 50 soal ada di situ. Kemudian tampilan ya seperti ini soalnya. Kemudian ada opsi C misalnya biru yang dipilih. Ya, kemudian kalau sudah yakin, Anda klik soal berikutnya. Tapi kalau misalnya Anda ragu-ragu, klik yang tengah. Ya, ragu-ragu. Adik-adik juga bisa kembali ke soal sebelumnya, klik yang tanda merah itu paling bawah, ya, untuk melihat soal yang ragu-ragu, terutama yang belum dijawab. Ya, next, Mas. Nah, ini adalah daftar soal yang biru itu sudah dijawab, yang kuning nomor 15 itu masih ragu-ragu. Yang hitam itu belum dijawab berarti. Ya. Sehingga di sini adik-adik bisa ngecek juga ya dari daftar soal yang tadi di pojok kanan atas ya posisi soal yang sudah dijawab, yang belum dijawab dan yang ragu-ragu. Next. Nah, ini adalah konfirmasi kalau sudah selesai ada 3 langkah di situ. Adik-adik konfirmasi tesnya yang pertama, langkah pertama itu yakinkan diklik ya, dicentang ya, bahwa adik-adik sudah selesai ujiannya, kemudian diklik langkah kedua selesai, warna hijau, kemudian setelah itu muncul konfirmasi tes ya, bahwa adik-adik sudah selesai mengerjakan tes ya, sehingga kemudian di situ diklik selesai tes dan adik-adik kembali ke login awal. Next. Nah, ini ada konfirmasi tes selesai. Kalau sudah selesai akan muncul tayangan seperti ini. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silakan klik tombol kembali ke halaman login untuk keluar dari tes. Saya kira cukup itu dari kami untuk pembekalan sosialisasi ya OSNK Ekonomi 2022. Kita akan lanjutkan dengan tanya jawab dengan Mbak Andin sebagai moderator. Saya kembalikan ke Mbak Andin. Ya, baik, terima kasih Bapak Taufik dan Ibu Wulan atas pemaparan yang telah disampaikan. Sudah sangat jelas ya Sobat Prestasi apa yang dipaparkan oleh Bapak Taufik dan Ibu Wulan. Baik, selanjutnya Bapak Taufik dan Ibu Wulan, ada pertanyaan dari Sobat Prestasi yang sering ditanyakan ke narahubung. Saya izin bacakan pertanyaannya ya Bapak Taufik dan Ibu Wulan. Boleh. Pertanyaan pertama, apakah di tahun ini ada soal silabusnya dan apakah soal akuntansi dagang akan keluar? Silakan Bapak. Soal akan diberikan kisi-kisi yang sudah disampaikan kepada guru-guru bidang ekonomi terutama, dan adik-adik bisa melihat nanti ada soal bidang ekonomi, bidang akuntansi, dan juga bidang manajemen. Ya. Dan soal memang terbanyak dari bidang ekonomi, ya, misalnya tentang fiskal, moneter, ya, makro, mikro, ya. Dan terkait dengan akuntansi, ya, memang ada akuntansi jasa dan dagang nanti, ya. Jadi dagang akan muncul, insya Allah. Tapi saya juga belum tahu ya, yang jelas yang dagang seperti apa, Mbak Andin. Bu Wulan, monggo kalau ada tambahan. Iya, jadi adik-adik bisa mengecek silabus ya yang sudah nanti akan dibagikan pada guru-guru ekonomi. Dan memang untuk soal tadi seperti saya sebutkan komposisinya 35 soal adalah soal-soal tentang ekonomi, tadi seperti sudah disebutkan oleh Pak Taufik juga. Lalu akan ada 12 soal akuntansi dan manajemen. Jadi ini sudah gabungan. Apakah akuntansi dagang akan keluar? Ya, belajar aja ya. Siapa tahu keluar juga dari 12 ini ada yang akuntansi dagang. Dipersiapkan saja. Ya, baik. Terima kasih Pak Taufik dan Bu Wulan. Lanjut saja yang pertanyaan kedua, apakah boleh pakai kalkulator saintifik, Bapak?
Oke. Kalkulator ini ya, kalkulator yang dipakai adalah kalkulator konvensional. Ya, bukan kalkulator di laptop atau kalkulator di komputer atau kalkulator di HP. Dan kalkulator FX yang ada X-nya, sains itu boleh. Ya, yang nggak boleh itu yang tulisannya FC, financial consultant, yang untuk finance gitu. Jadi kalkulator yang biasa mereknya Casio, biasanya kan ada FX ya, itu bisa dipakai. Siap, baik Bapak, terima kasih. Langsung saja pertanyaan yang ketiga, apakah dalam jeda waktu bisa review materi untuk persiapan ke sesi selanjutnya? Ya, silakan Bu. Ya, seperti saya jelaskan tadi, adik-adik akan ada jeda waktu 10 menit. Nah, 10 menit ini sebenarnya lebih baik adik-adik manfaatkan untuk pergi ke toilet. Karena nanti begitu sampai di tahapan selanjutnya, sudah nggak bisa ke toilet lagi. Jadi, apakah bisa mereview untuk soal selanjutnya apabila ada jeda waktu? Nggak bisa, ya. Jadi, begitu soal-soal pilihan ganda sudah selesai, ada waktu 10 menit, manfaatkan ke toilet, lalu adik-adik baru menuju ke soal berikutnya. Jadi tidak bisa membuka soal berikutnya ya, sebelum waktu 10 menit ini habis. Begitu Mbak Andin. Siap, terima kasih Bulan. Pertanyaan keempat, apakah soal satu mapel yang dikerjakan masing-masing peserta itu soalnya sama atau berbeda? Jadi acak atau tidak? Mbak Andin, untuk soal itu 50 ya, terutama untuk 47 soal pilihan ganda sederhana itu diacak ya. Jadi peserta itu tidak bisa mengerjakan satu nomor yang sama, itu materinya sama dengan yang peserta yang lain di situ. Jadi akan diacak, urutannya tidak sama satu peserta dengan peserta lainnya gitu. Demikian juga dengan EGK 3 soal itu, mungkin yang 3 soal ini mungkin beda-beda satu dengan yang lain, yang muncul di awal dan di tengah atau di akhir. Seperti itu. Siap, baik Bapak. Yang terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir dari pembina Sobat Prestasi, bahwa salah satu siswa binaannya ada yang mengikuti acara Popda pada tanggal 23 sampai 26 Mei 2022 di Provinsi Jambi. Sementara di saat yang sama, tanggal 24 Mei itu adalah jadwal tes OSNK bidang ekonomi. Otomatis peserta tersebut tidak bisa mengikuti seleksi OSNK. Mohon solusinya Pak Taufik atau Bulan. Ya. Oke, jadi seperti kita ketahui ya, ekonomi itu adalah ilmu tentang memilih, study of choice. Ya, kalau ada seperti ini, ya memang harus memilih mana yang mau diikuti. Kalau memang sudah mengikuti hal yang lain, ya memang harus ada pengorbanan ya. Jadi kan adik-adik juga mengenal konsep trade-off ya. Memilih A tidak bisa mendapatkan B. Ya sudah, terpaksa harus dipilih. Ya, jadi ini saya ucapkan selamat buat yang peserta ini karena prestasinya double ya, ada olahraga juga ada di sains atau di ilmu ekonomi semacam ini, dan ini hebat ya, dan semoga sukses semuanya kalau bisa. Tapi seperti Ibu Wulan tadi ya, pilihan ya, ini kalau ingin prestasi di bidang ekonomi ya mungkin harus milih tempat kami, tapi kalau mungkin hal olahraga tempat lain. Dan ini juga untuk keadilan buat yang lain karena kita tidak ada untuk pengulangan gitu, karena sekali ujian hanya pada satu tanggal dan jam yang sama gitu Mbak Andi. Siap, baik. Terima kasih Bapak Taufik dan Ibu Wulan. Terima kasih banyak atas jawaban yang telah diberikan serta informasi dan pemaparan yang telah disampaikan. Bagaimana Sobat Prestasi, sudah cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh Bapak Taufik dan Ibu Wulan? Jika Sobat Prestasi masih ada yang ingin ditanyakan, masih bingung, masih kurang jelas, silahkan langsung saja menghubungi narahubung ekonomi ya. Baik Bapak Taufik dan Ibu Wulan, terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih sudah berkenan untuk sharing-sharing ya Bapak dan Ibu. Terima kasih Mbak Nini. Sukses selalu ya Sobat Prestasi ya, semangat untuk menghadapi kompetisi yang akan datang ini. Terima kasih. Ya, baik Bapak dan Ibu. Untuk Sobat Prestasi, selamat berjuang ya. Semoga hasilnya nanti memuaskan. Amin.
Semangat menolak menyerah, jujur itu juara. Demikianlah sosialisasi Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten Kota jenjang SMA MA tahun 2022 pada bidang ekonomi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang barangkali terjadi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.